Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur lagi di hari ini, minggu kelima di bulan Agustus. Kita boleh kembali ada lagi bersama-sama, kita mau memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari persiapkan hidup kita mau mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan doa kita ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, kami percaya semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Biar Engkau Allah hadir duduk di atas puji-pujian kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan hadir bagi kami. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau bersuka bagi nama Tuhan. Haleluya, Ku diberi kuasa. Amin, puji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas?
Kami tidak mampu membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu membalas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Haleluya. Selamanya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu sebab Dia baik. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Angkat suaramu, sembah Tuhan, muliakan Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu ke hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya la 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 masih ya la la la. Ya la 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 la. Yes yes ya la la masih ya la 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 masih ya. La la masih ya la 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 masih ya la la la. La 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 masih ya la la la. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Glory Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Benar ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu. Kami tidak mampu membalas segala kasih setia-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya dengan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Engkau. Kami percaya senantiasa memberkati Engkau. Terlebih di saat ini, hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau disukakan dengan setiap pujian, penyembahan kami ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat waktu yang indah ini. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu. Biarlah itu menjadi rema, menjadi kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur siap sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kita sudah memasuki minggu yang kelima, minggu yang terakhir di bulan Agustus. Jangan lupa minggu depan tanggal 6 September, ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Dan saudara jemaat Tuhan akan menerima anggur yang disampaikan
oleh Ibu Lisa dan rekan-rekan yang ada, yang kita terima melalui berkat yang disampaikan oleh Bapak Yosi dan keluarga. Mari saudara kasih Tuhan, tidak berlama-lama kita buka surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Saya baca ulang saudaraku, ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, Paulus mempunyai pengalaman yang kuat dalam Injil. Ia memiliki keyakinan yang kokoh, tidak goyah. Dia yakin saudaraku, karena apa yang dia katakan dalam ayat 16 dari surat Roma pasalnya yang pertama ini saudaraku, adalah merupakan satu pernyataan Paulus yang sudah Paulus terima dalam pasalnya yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-10, kita baca ayatnya yang ke-8. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-8 tertulis demikian. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Ini firman yang hidup dalam hidup Paulus. Oleh karena itu dalam pasalnya yang pertama dia berkata bahwa dia memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Pasal 10, Paulus berkata bahwa kalau kita mengaku dengan mulut, kita percaya dalam hati, saudaraku, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka saudara Tuhan, kita akan diselamatkan. Kita saudaraku akan diselamatkan dan itu berlaku seperti pasal 1, berlaku bagi orang Yahudi, namun juga berlaku bagi orang Yunani. Karena saudaraku Allah kita saudaraku tidak pernah kehabisan saudara Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya untuk menerima keselamatan. Karena dia kaya saudaraku dalam keselamatan. Nah mari saudara Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Nah kata kekuatan itu saudaraku dalam bahasa Greka ditulis kata dunamis. Dunamis, saudaraku. Kekuatan Allah, dunamis. Allah, saudaraku, ditulis dengan theos. Theos itu, saudaraku, adalah Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berarti, saudara kasih Tuhan, Injil itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah Tritunggal. Tritunggal. Jangan lupa. Injil, saudaraku, kekuatan Allah. Berarti sama kasih Tuhan, kita tahu Alkitab memiliki 4 Injil. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes.
Dan saudara kasih Tuhan, kita harus saudaraku memiliki 4 Injil ini. Dalam arti kata kita menerima 4 Injil ini saudaraku dalam hidup kita. Matius saudara kasih Tuhan berbicara Yesus sebagai Raja dan sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Dengan lambang adalah singa, Raja Hutan. Dan Markus, saudaraku, dia berbicara sebagai hamba. Markus 10 ayat 45, aku datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Saudaraku, lambangnya saudaraku adalah lembu. Membajak saudaraku. Nah, Injil yang ketiga adalah Injil Lukas. Berbicara saudaraku Yesus sebagai manusia. Injil yang keempat adalah Injil Yohanes. Berbicara saudaraku Yesus adalah sebagai Allah. Yohanes 1. Dia juga saudaraku bicara sebagai anak Allah. Dan saudara lambangnya adalah burung Raja Wali. Nah, kita saudaraku harus menerima 4 Injil ini. 4 Injil ini saudaraku. Kita saudaraku tidak bisa memilih-milah. Saudaraku hanya kita mau 1 Injil atau 2 Injil. Tidak bisa. Kita harus mengakui dia sebagai Raja. Kita harus mengakui dia sebagai Mesias. Kita harus saudaraku mengakui dia sebagai Kristus. Itu Injil Matius. Injil Markus saudaraku. Kita harus kasih Tuhan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita boleh diselamatkan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Injil yang kedua, Markus. Nah, Injil yang ketiga, saudaraku, kita harus juga mengakui, menerima bahwa Yesus juga adalah 100% manusia, saudaraku. Dan dia, saudara Tuhan, juga dapat, saudaraku, lapar, dia juga, saudaraku, perlu segala satunya sebagai manusia. Yang keempat, saudara kasih Tuhan, kita harus mengakui dia, saudaraku, bahwa dia ada dalam Allah dan Allah dalam dia. Yohanes 17, saudaraku. Dia dalam Allah dan Allah dalam dia. Saudaraku, dan dia kita harus juga menerima dia sebagai anak Allah. Dan kita saudaraku harus mengakui bahwa dia juga adalah Raja Wali, saudaraku, yang sanggup saudara kasih Tuhan melakukan segala sesuatu dengan kuasa. Dengan kuasa, saudaraku. Karena Yohanes 1 bicara dari kemuliaan kita saudaraku menerima kemuliaan. Dari kepenuhan kita menerima kepenuhan. Kita telah melihat kemuliaan Allah dalam dirinya, saudaraku. Berarti saudara kasih Tuhan, dia adalah kuasa. Dia adalah Allah, dia juga adalah anak Allah. Nah, oleh karena itu saudaraku Roma 1 ayat 16 Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam 4 Injil ini saudaraku, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudaraku, ini berlaku saudara kasih Tuhan bagi semua orang yang percaya. Baik dia orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik dia orang Yahudi maupun orang di luar Yahudi. Jadi berlaku. Dengan catatan saudaraku, kita harus menerima 4 Injil itu sebagai satu Injil. Kesatuan Injil, saudaraku. Nah, kalau kesatuan Injil ini kita miliki, saudaraku, kita terima dengan sepenuhnya, maka disitulah ada kekuatan Allah. Haleluya. Ada kuasa Allah, saudaraku. Ada kuasa Allah yang akan bekerja atas kita, atas saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan kita hanya mau menerima dia sebagai Mesias, tapi kita tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak bisa. Saudaraku. Kita hanya mau menerima dia sebagai Allah, saudaraku, sebagai anak Allah, tapi kita tidak mau juga menerima dia sebagai bahwa dia juga adalah manusia. Saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita harus menerima keberadaan Allah dalam Injil. Kita harus menerima Yesus dalam Injil, saudaraku. Kita baru bisa kita mengalami kekuatan, kuasa dari Allah Tritunggal itu. Baik kasih, firman, dan Roh Kudus. Karena tanpa kasih, maka Yohanes saudaraku tidak bisa berlaku dalam hidup kita. Tanpa saudaraku kita menerima dia sebagai Mesias, sebagai Kristus, maka saudara tidak ada yang mengurapi kita. Tanpa saudaraku menerima dia sebagai Markus, saudaraku dalam Markus sebagai penebus dosa kita, saudaraku, maka kita tidak akan diselamatkan. Tanpa menerima dia sebagai manusia, saudaraku, maka kita tidak bisa menerima dia dalam hidup kita. Nah, mari saudara kasih Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Filipi pasalnya yang ketiga.
Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang ketiga, kita membaca ayatnya yang Filipi pasal 1 ayatnya yang ketiga. Filipi pasal 1 ayatnya yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Paulus berkata bahwa dia bangga dengan jemaat di Filipi. Karena sejak hari pertama dalam persekutuannya, dalam berita Injil, sejak hari pertama sampai Paulus menulis surat dalam penjara kepada jemaat di Filipi, bahwa mereka menerima Injil sepenuhnya. Mereka menerima firman Tuhan sepenuhnya. Mereka menerima Injil, berita sukacita itu sepenuhnya. Oleh karena itu, Paulus nyatakan bahwa dengan menerima Injil, dari hari pertama sampai Paulus menulis surat di penjara ini, maka mereka mengalami kuasa Injil itu. Kekuatan Injil itu, kuasa, dunamis, theos itu, Tritunggal Allah itu berlaku dalam sidang jemaat di Filipi. Nah, sekasih Tuhan, kebanggaan seorang hamba Tuhan adalah ketika sekasih Tuhan, setiap berita firman setiap jemaat sekasih Tuhan menerima berita firman itu, mereka menerimanya dengan sukacita. Mereka menerima dengan sepenuhnya. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Berita Injil selalu didengungkan di tempat ini. Dari hari pertama bulan April tahun 1995. Sampai sekarang saudara kasih Tuhan. 25 tahun lebih saudaraku. Berita Injil itu. 4 Injil itu saudaraku. Di dalam dirangkum menjadi theos saudaraku. Tritunggal Allah saudara kasih Tuhan. Dan dikabarkan, disampaikan dengan apa? Dengan kekuatan, dengan saudaraku urapan, dengan kuasa. Sehingga saudara Tuhan, setiap firman saudara Tuhan itu menjadi remah bagi setiap jemaat yang mendengarnya. Injil saudaraku diberitakan. Sukacita saudaraku seorang gembala adalah bahwa Injil itu saudaraku diterima dengan sepenuhnya. Haleluya. Mari saudaraku kita lanjut. Kita kembali kepada surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan. Kenapa saudaraku kita mempertahankan berita Injil saudaraku? Karena dalam Injil itu saudaraku nyata kebenaran Allah. Haleluya. Nyata kebenaran Allah saudaraku. Sehingga melahirkan iman. Saudaraku, dengan melahirkan iman saudaraku maka orang itu berjalan dari iman saudaraku kepada iman. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar saudaraku akan hidup oleh iman. Karena saudaraku kebenaran Allah itu saudaraku akan memimpin orang saudara kasih Tuhan dalam iman. Sehingga saudaraku kebenaran Allah itu saudaraku membenarkan orang tersebut. Karena menurut surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Saudaraku pasal 3 ayat 10 tertulis demikian. Seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Saudaraku. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi saudaraku, kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita ini dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku, kita setelah dibenarkan oleh Allah, saudaraku, melalui karya Yesus di atas kayu salib. Maka saudara Tuhan, kita ini adalah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan kita saudaraku, menerima kebenaran firman Allah. Maka saudara Tuhan, kebenaran itu memimpin kita dari iman saudaraku
memimpin kita saudaraku sampai kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Dari saudaraku tidak benar, kita dibenarkan melalui salib Kristus. Setelah kita dibenarkan, saudaraku, kita ibadah, kita menerima Injil. Nah, di dalam 4 Injil, saudaraku, ada kuasa Allah. Nah, dengan kuasa Allah, saudaraku, kita menerima kebenaran firman Allah itu. Dan dengan kebenaran firman Allah, saudaraku, kita menjadi orang yang benar. Kenapa, saudaraku? Karena kita hidup dalam kebenaran Allah. Kita hidup dalam kebenaran firman. Maka saudara, kita menjadi orang yang benar. Maka ayat 17, saudaraku, berani ditulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa itu, saudaraku, tidak bisa seorang pun mengklaim bahwa dia adalah seorang yang benar. Nah, kita harus, saudaraku, melewati dari seorang yang tidak benar, saudaraku, kita menjadi dibenarkan karena salib Kristus. Setelah itu, saudaraku, kita menerima kebenaran firman Allah, saudaraku. Nah, kita, saudaraku, melahirkan iman. Nah, dengan iman itu, saudaraku, kita berjalan dari iman kepada iman. Dipimpin oleh iman, saudaraku. Dipimpin oleh iman dalam kebenaran firman Allah. Maka saudara, kita menjadi orang benar. Dan saudaraku, kita menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Kita menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman. Mari, saudara. Jadi kita, saudara Tuhan, sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan kita dibenarkan, saudaraku, dan kita benar akan hidup oleh iman. Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Dan sungguh Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sungguh Tuhan, kita sekarang ini hidup dalam damai sejahtera. Kita bukan lagi seteru Allah. Oleh karena itu, 4 Injil itu, kita harus adopsi sepenuhnya. Kan di dalam 4 Injil itu, ada Tritunggal Allah. Ada Tritunggal Allah. Ada kasih, ada firman, ada Roh Kudus. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh. Maka saudara Tuhan, dengan Tritunggal Allah itu, maka kita menerima kekuatan Injil itu. Kita menerima, saudaraku, kekuatan Injil itu. Yang sanggup, saudaraku, menjadikan kita seperti apa yang tadi saya sudah katakan. Dia Mesias, dia juga adalah Kristus, saudaraku. Maka itu akan jadi, saudaraku, akan mengurapi kita. Ingat, Kristus itu adalah yang diurapi dan yang mengurapi, saudaraku. Yang diurapi dan yang mengurapi, saudaraku. Kita akan menjadi orang yang diurapi. Dengan apa? Dengan urapan Roh Kudus. Kita, saudaraku, menerima penebusan. Dan penebusan itu, saudaraku, pasti. Pasti, saudaraku, kita terima ketika sang kasih Tuhan seseorang meninggalkan dunia ini. Atau, saudaraku, mungkin sesuai visi kita, saudaraku, adalah menjadi gereja sempurna. Nah, saudara kasih Tuhan. Kita juga, saudaraku, harus menerima dia sebagai manusia. Yang ada dalam dunia ini. Yang, saudaraku, melayani selama 3,5 tahun dalam dunia ini. Kita juga, saudaraku, harus menerima dia sebagai Allah. Yang adalah firman. Dan juga adalah roh. Dan juga, saudaraku, dia adalah kuasa. Nah, mari, saudara Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, maka kita bisa hidup damai sejahtera. Kita, saudaraku, bukan menjadi seteru lagi. Tapi, saudaraku, kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, untuk itu, maka kita, saudaraku, ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan menerima kemuliaan Allah.
Nah, saudara kasih Tuhan. Kalau kita membaca kembali saudaraku dalam ayat 1 ada kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku. Nah, kata damai sejahtera ini saudaraku adalah erainai. Saudaraku, sejahtera. Dalam terjemahan terjemahan lama saudaraku, perjanjian lama maksud saya saudaraku, adalah kita kenal saudaraku damai sejahtera. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan tetapi damai sejahtera. Saudaraku, shalom. Nah, artinya saudaraku sama. Dalam bahasa Ibrani saudaraku shalom. Dalam bahasa Greka saudaraku eirene. Sama saudara Tuhan, damai sejahtera. Nah, kata damai sejahtera ini saudaraku adalah berbicara saudaraku tentang keselamatan yang pertama. Saudaraku. Tentang keselamatan. Karena Roma 1 saudaraku bicara tentang keselamatan. Saudaraku, Roma 10 bicara tentang keselamatan. Nah, kita diselamatkan saudaraku karena dibenarkan oleh karya Yesus di atas kayu salib, maka saudaraku kita menerima damai sejahtera. Nah, kita saudaraku menerima janji Allah akan keselamatan. Yang kedua adalah kita saudara Tuhan dipelihara dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat. Saudaraku, dan ketiga adalah kita saudara Tuhan menerima berkat Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Saudaraku. Yang keempat adalah kita saudara Tuhan hidup dalam talenta yang Tuhan percayakan. Ingat setiap orang saudaraku punya talenta. Punya saudaraku kasih karunia saudaraku. Punya semua sesuatu yang Tuhan percayakan. Saudara kasih Tuhan. Setiap orang punya. Nah oleh karena itu saudaraku mari kita hidup. Setelah kita dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan apa saudara kita menerima damai sejahtera ini saudara? Dengan iman kepada Kristus. Dengan iman kepada Yesus. Maka saudara Tuhan, kita akan mengalami kuasa dari 4 Injil itu. Kuasa dari 4 Injil itu. Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita memilah-milah. Saya yakin dan percaya, hari ini saudaraku firman Allah diberitakan bukan secara kebetulan. Apabila saudaraku dimanapun Anda berada, baik Anda sebagai kawanan domba, maupun mungkin Anda saudaraku membuka, saudara Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua, bahwa 4 Injil itu, saudaraku, di dalamnya saudaraku ada kuasa Allah. Kalau saudara menerima 4 Injil ini saudaraku dengan sepenuhnya sebagai Injil sepenuh, full gospel, saudaraku. Injil sepenuh, saudaraku. Maka Injil sepenuh itu akan menyatakan kuasanya. Saudaraku. Akan menyatakan kuasanya. Saudara akan diurapi, saudara akan yang belum saudaraku menerima Yesus akan ditebus oleh darah Yesus saudaraku di atas kayu salib yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Saudaraku, dia juga sebagai manusia, saudaraku, dia tahu kondisi kita. Karena dia pernah saudaraku menjadi manusia dan dia pernah dicobai dan dia bisa menolong kita. Karena dia saudaraku pernah menderita sama seperti saudara dan saya menderita. Nah, saya kasih Tuhan, dia juga adalah Allah. Dia juga adalah firman, dia juga adalah roh. Mari saudara kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya, tidak ada dalam Tuhan kebetulan. Saudara sudah menerima Injil ini. Kalau saudara menerimanya saudaraku dengan sepenuhnya. Maka ada kuasa. Ada kuasa Allah saudaraku. Yang Tuhan akan nyatakan bagi saudara dan saya. Saya ingin berdoa untuk saudara. Firman Tuhan saudaraku saya tidak panjangkan. Tapi saya rindu saudaraku untuk saudara menerima kuasa dari Injil itu. Kuasa dari Injil itu. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Biarlah kekuatan kuasa Allah itu saudaraku. Hari ini mengalir dalam diri saudara. Melakukan segala sesuatu saudaraku. Saudara yang mungkin mengalami masalah saudaraku. Percayalah ada kuasa dalam Injil itu. Mengalami saudaraku persoalan dalam kesehatan. Percayalah. Dia sudah menjadikan kita saudaraku hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Percayalah saudaraku,
ada urapan yang Tuhan akan nyatakan bagi saudara dan saya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh rabata kaya lamata karama sambata kirama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu rindu Tuhan. Kekuatan Injil itu, kuasa Injil itu Tuhan. Dinyatakan bagi sidang jemaat-Mu Tuhan. Bagi kawanan domba-Mu. Demikian pula mereka Tuhan yang dimanapun mereka berada saat ini. Baik ada di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, maupun di luar negeri. Bukan kebetulan Tuhan, firman-Mu disampaikan. Dan kuasa-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup Tuhan melawat mereka. Engkau sanggup menjamah mereka. Engkau sanggup Tuhan menyatakan kuasa-Mu untuk mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Oh haleluya. Atau mungkin Tuhan. Ada mereka Tuhan Yesus yang rindu Tuhan untuk Engkau menjamah Tuhan. Menjamah orang-orang Tuhan yang mereka rindu untuk Engkau jamah. Mungkin mereka belum menerima Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus. Oh mari Tuhan. Dengar nama-nama yang disebut. Dengar kerinduan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Lawat dan jamah Tuhan. Orang yang disebutkan tersebut Tuhan. Oh mari Tuhan. Kalau mungkin mereka Tuhan Yesus dalam keadaan masalah Tuhan. Dalam segala sesuatunya Tuhan, persoalan apapun. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus. Engkau pernah Tuhan dicobai. Engkau pernah mengalami masalah. Engkau pernah Tuhan Yesus merasa seorang diri. Mari Tuhan, nyatakan Tuhan Yesus pertolongan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Bahwa mereka tidak pernah sendiri. Mereka bersama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan mereka. Engkau adalah Kristus yang akan mengurapi mereka dan akan menjadikan mereka berkat dan mereka akan diberkati. Nyatakan segala sesuatunya Tuhan, pertolongan-Mu tepat waktunya, dan hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melakukan segala sesuatu Tuhan, sesuai dengan iman kami, karena kami Tuhan sudah dibenarkan, dan orang benar akan hidup oleh iman, hidup oleh iman, hidup oleh iman, dan iman yang hidup adalah iman yang dipraktekkan, iman yang dilakukan, dalam nama Yesus, kami lakukan iman tersebut, kami nyatakan Tuhan, kami menerima pertolongan-Mu, kami menerima lawatan-Mu, kami menerima jamahan-Mu Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semuanya, terima kasih. Demikian pula Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini kembali akan melakukan aktivitas kegiatan mereka Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati perusahaan mereka, Engkau berkati toko mereka, Engkau berkati rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, Engkau memberkati home industry mereka, Engkau memberkati pabrik-pabrik mereka, Engkau memberkati Tuhan Yesus usaha online mereka, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Apapun yang diusahakan, apapun yang dibuat mereka Tuhan, urapi tangan-tangan tersebut. Berikan hikmat Tuhan dalam melakukan dan membuat dan mengadon segala sesuatunya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah online, Tuhan tetap mengurapi dan memberikan hikmat. Tetap semangat Tuhan untuk belajar Tuhan online. Dan tetap Tuhan Yesus Tuhan bukakan segala sesuatunya. Dan Tuhan lakukan segala sesuatunya Tuhan. Umat-umatmu, anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus menjelang mereka kuliah online. Engkau juga memberkati mereka dengan berkat yang sama dan urapan yang sama. Perjalanan-perjalanan mereka dengan setiap kendaraan mereka tumpangi, Engkau juga jauhkan, luputkan dari suatu tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau Tuhan pertemukan dengan orang yang menjadi berkat bagi mereka. Kalau ada niat jahat Tuhan, Engkau ubah segala sesuatunya Tuhan. Sehingga yang tidak baik menjadi baik. Tuhan yang ingin melakukan kepentingan sendiri Tuhan Yesus mencari keuntungan pribadi, Engkau ubah Tuhan menjadi berkat bagi siapa, bagi mereka semua Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pelihara mereka dengan tubuh yang sehat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semuanya ini. Umat-umat-Mu Tuhan yang memerlukan bilur-Mu, Engkau basuh mereka dengan bilur-Mu. Yang memerlukan kesehatan, Engkau berikan mereka kesehatan. Yang memerlukan kesejahteraan Tuhan, Engkau berikan mereka dengan kesejahteraan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga mau berdoa bagi negara kami Tuhan, negara Indonesia. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu-Mu adalah waktu yang terindah dan waktu yang terbaik Tuhan akan nyatakan. Demikian pula Tuhan, waktu yang indah juga akan nyatakan bagi kota kami Tuhan, kota Tangerang Selatan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati provinsi Banten ini, Tuhan memberkati segala satunya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tangan-tangan sudah turun pekerjaan Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan khusus. Engkau memberkati dengan membukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, dicurahkan ke dalam ribahan mereka, sehingga mereka tabur, mereka tuai dengan janji Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan, semua rencana Tuhan Yesus yang sedang disusun Tuhan oleh tim online, demikian pula Tuhan oleh panitia Tuhan Yesus,
ibadah new normal, demikian pula Tuhan. Tim-tim yang lain kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus segala satunya Tuhan. Dalam kendali-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam otoritas-Mu, dalam segala satunya daripada Tuhan Yesus saja. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk semua yang terima kasih. Demikian pula Tuhan. Saudara yang kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat yang menerima berkat ini berkata amin. Tuhan memberkati. Jesus my Savior.